Halo Sobat Pajak, pada video kali ini kita akan membahas mengenai pajak penghasilan pasal 25. Nah, Sobat Pajak tahu nggak sih apa itu pajak penghasilan pasal 25? Penasaran kan? Yuk simak video berikut ini. Pajak penghasilan pasal 25 ini merupakan pajak penghasilan yang harus dibayarkan secara angsuran. Tujuannya sendiri adalah untuk meringankan beban wajib pajak. Mengapa? Karena sebenarnya wajib pajak itu memiliki kewajiban atau pajak terutang yang harus dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun. Lalu, siapa saja sih yang memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran PPh pasal 25 ini? Nah, wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran PPh pasal 25 ini adalah wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha. Nah, kalau tadi sudah dijelasin nih, apa sih pengertian dari pajak penghasilan pasal 25? Sekarang, saya akan mengajak Sobat Pajak untuk mengulik lebih dalam bagaimana sih perhitungan pajak penghasilan pasal 25 ini. Besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan sama dengan pajak terutang yang berada di dalam SPT tahunan pajak tahun lalu. Kita kurangi dengan PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain, yaitu PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan pajak yang terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan, yaitu PPh pasal 24, kemudian kita bagi 12 bulan. Untuk contoh perhitungannya, dapat kita lihat pada contoh soal berikut ini. Jumlah pajak penghasilan Tuan Purnama menurut SPT tahunan di tahun 2020 adalah sebesar 20 juta rupiah. Dan jumlah kredit pajak di tahun 2020 sebesar 8 juta rupiah dengan rincian sebagai berikut. PPh pasal 21 sebesar 2 juta rupiah, PPh pasal 22 sebesar 2 juta rupiah, PPh pasal 23 sebesar 2 juta rupiah, dan PPh pasal 24 sebesar 2 juta rupiah. Berapakah besar angsuran PPh pasal 25 yang harus dibayarkan oleh Tuan Purnama di tahun 2020? Dasar perhitungan PPh pasal 25 oleh Tuan Purnama di tahun 2020 adalah pajak terutang di tahun 2020 senilai 20 juta, kita kurangkan dengan jumlah kredit pajaknya 8 juta. Maka didapatkanlah hasil 12 juta dalam setahun. Nah, untuk jumlah atau nominal yang harus dibayarkan oleh Tuan Purnama setiap bulannya adalah sebesar 1 juta rupiah. 1 juta rupiah ini kita dapatkan dari 12 juta rupiah tadi dibagi 12 bulan. Oke, setelah Sobat Pajak sudah tahu dan mengerti bagaimana sih cara perhitungan PPh pasal 25 ini, Sobat Pajak juga harus tahu kapan batas pembayaran PPh pasal 25 ini dan sanksi keterlambatannya. Jadi, batas pembayaran PPh pasal 25 ini dapat dilakukan paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya. Misalnya, PPh pasal 25 pada bulan Mei 2021 harus dibayarkan paling lambat pada tanggal 15 Juni 2021. Nah, jika Sobat Pajak melakukan pembayaran pada tanggal 16 atau 17 Juni 2021, maka keterlambatan pada pembayaran PPh pasal 25-nya dihitung 1 bulan. Untuk sanksi keterlambatan pada tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Mengapa? Karena pada tahun sebelumnya sanksi keterlambatannya itu berdasarkan Undang-Undang KUP, yaitu single tarif sebesar 2% per bulannya. Sedangkan untuk sanksi keterlambatan pada tahun ini berdasarkan bunga acuan Bank Indonesia. Sanksi keterlambatan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu rumusnya adalah suku bunga acuan ditambah 5% dibagi 12 bulan. Sekian video penjelasan mengenai pajak penghasilan pasal 25 kali ini. Bagi Sobat Pajak yang memiliki pertanyaan ataupun saran, dapat dicantumkan pada kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar Sobat Pajak tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Oke, terima kasih.
Terima kasih telah melihat video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.